Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Belajar, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Faradila Almaida Putri dari BP 1911022017, Anggia De Silva Insani dari BP 1911022011, Elsya Rahmi dari BP 1911022015, dan Suci Rahmadani dari BP 1911021011. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas sebuah topik yang berjudul Audit Siklus Akuisisi Modal dan Pembayaran Kembali. Mari kita simak yuk, bagaimana sih penjelasannya? Baiklah, pembahasan pertama mengenai sumber modal perusahaan. Sumber modal perusahaan ini dibagi dua sumber, yaitu sumber internal dan sumber eksternal. Modal internal merupakan modal yang diperoleh dari luar perusahaan atau dana yang didapat dari para kreditur atau para pemegang saham. Dan modal eksternal merupakan modal yang diperoleh dari luar perusahaan atau dana yang didapat dari para kreditur atau para pemegang saham. Modal internal ini akan sulit untuk mengembangkan bisnis karena sifatnya yang juga terbatas dan akan terasa sulit untuk mengalami peningkatan yang signifikan. Sumber modal eksternal diantaranya penerbitan saham preferen, saham biasa atau modal sendiri, serta hutang obligasi, hipotek, wesel bayar atau modal asing. Alasan penggunaan sumber modal eksternal diantaranya jumlah dana yang digunakan tidak terbatas dan bersifat fleksibel. Salah satu sumber modal yang biasa digunakan oleh perusahaan adalah hutang. Nah, selanjutnya kita masuk kepada siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali atau capital acquisition and repayment cycle. Siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali atau capital acquisition and repayment cycle ini berkenaan dengan akuisisi sumber daya modal melalui utang berbunga dan ekuitas pemilik serta pembayaran kembali modal. Siklus ini juga mencakup pembayaran bunga dan dividen. Baiklah, yang selanjutnya yaitu 4 karakteristik siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali yang akan mempengaruhi audit atas akun-akun adalah sebagai berikut. Yang pertama, secara relatif hanya ada segelintir transaksi yang mempengaruhi saldo akun, tetapi setiap transaksi itu seringkali sangat material. Sebagai contohnya, obligasi jarang diterbitkan oleh perusahaan, tetapi jumlah penerbitan obligasi itu biasanya besar. Karena ukurannya itu, sudah umum bagi auditor sebagai bagian dari verifikasi akun neraca untuk memverifikasi setiap transaksi yang dilakukan dalam siklus tersebut selama setahun penuh. Schedule audit bagi sebagian besar akun dalam siklus tersebut mencakup saldo awal setiap akun. Setiap transaksi terjadi selama tahun berjalan dan saldo akhir. Yang kedua, pengecualian atau salah saji satu transaksi dapat bersifat material. Akibatnya, seringkali auditor lebih menekankan pada tujuan audit yang berkaitan dengan saldo atau kelengkapan dan keakuratan ketika mengaudit akun-akun tersebut. Lalu yang ketiga, ada hubungan legal antara entitas klien dan pemegang saham, obligasi atau dokumen kepemilikan yang serupa, seperti ditunjukkan oleh cerita pembuka bab mengenai Able Construction Company. Auditor harus menentukan apakah klien telah memenuhi persyaratan dalam perjanjian utang atau ekuitas. Ketika melakukan audit atas transaksi dan jumlah dalam siklus, auditor harus ekstra hati-hati memastikan bahwa persyaratan hukum yang signifikan yang mempengaruhi laporan keuangan telah dipenuhi dan disajikan yang diungkapkan secara memadai dalam laporan. Akibatnya, 4 tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan juga ditekankan pada siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali. Lalu yang keempat, ada hubungan langsung antara akun dividen dan bunga serta utang dan ekuitas. Dalam audit atas utang berbunga, auditor harus memverifikasi secara simultan beban bunga dan utang bunga terkait. Hal ini juga berlaku untuk ekuitas pemilik, dividen yang diumumkan dan utang dividen. Baiklah, yang selanjutnya itu mengenai akun-akun dalam siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali. Akun-akun dalam siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali tergantung pada jenis bisnis yang dioperasikan perusahaan dan bagaimana operasi tersebut dibiayai. Semua perusahaan memiliki modal saham dan laba ditahan, tetapi beberapa mungkin juga memiliki saham preferen, modal deposito tambahan, dan saham treasury. Seperti pada siklus lainnya, kas merupakan akun yang penting dalam siklus ini, karena baik akuisisi modal maupun pembayaran kembali modal mempengaruhi akun kas. Karakteristik unik dari siklus akuisisi modal
modal dan pembayaran kembali mempengaruhi cara auditor memverifikasi akun-akun dalam siklus. Siklus ini seringkali melibatkan akun-akun berikut. Yang pertama itu wesel bayar, yang kedua utang kontrak, yang ketiga utang hipotek, selanjutnya itu ada utang obligasi, beban bunga, bunga akrual, apropriasi laba ditahan, saham treasury, kas di bank, modal saham biasa, modal saham preferen, dividen yang diumumkan, agio saham, modal sumbangan, laba ditahan, utang dividen, lalu perusahaan perseorangan akun modal, dan persekutuan akun modal. Baiklah, slide selanjutnya itu mengenai salah satu akun dalam siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali adalah wesel bayar. Wesel bayar atau not payable adalah kewajiban hukum kepada kreditor yang mungkin dijamin atau tidak dijamin oleh aset dan mengenakan bunga. Pada umumnya, wesel diterbitkan selama suatu periode antara 1 bulan dan 1 tahun, tetapi ada juga yang lebih lama. Wesel diterbitkan untuk tujuan yang berbeda, dan properti yang diserahkan sebagai jaminan mencakup berbagai aset, seperti sekuritas, piutang usaha, persediaan, dan aset tetap. Pembayaran pokok dan bunga atas wesel harus dilakukan sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian pinjaman. Untuk pinjaman jangka pendek, pembayaran pokok dan bunga biasanya hanya akan dilakukan ketika pinjaman itu jatuh tempo. Untuk pinjaman berjangka lebih dari 90 hari, biasanya wesel mengharuskan pembayaran bunga secara bulanan atau kuartalan. Baiklah, pada slide selanjutnya itu terdapat gambar 1.1 yaitu wesel bayar dan akun bunga terkait. Gambar 1.1 menunjukkan akun-akun yang digunakan untuk wesel bayar dan bunga terkait. Biasanya, auditor akan melakukan pengujian atas pembayaran pokok dan bunga sebagai bagian dari audit siklus, akuisisi, dan pembayaran, karena pembayaran dicatat dalam jurnal pengeluaran kas. Namun, dalam banyak kasus, karena relatif jarang, tidak ada transaksi modal yang dimasukkan dalam sampel auditor untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Karena itu, juga merupakan hal yang umum untuk menguji transaksi tersebut sebagai bagian dari siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali. Tujuan dari audit atas wesel bayar adalah untuk menentukan apakah yang pertama, pengendalian internal terhadap wesel bayar sudah memadai. Yang kedua, transaksi pembayaran pokok dan bunga yang melibatkan wesel bayar diotorisasi secara layak serta dicatat sesuai dengan 6 tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Yang ketiga, kewajiban untuk wesel bayar dan beban bunga terkait serta kewajiban akrual telah dinyatakan secara layak seperti yang didefinisikan oleh 7 dari 8 tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Yang keempat, pengungkapan yang terkait dengan wesel bayar dan beban bunga terkait memenuhi 4 tujuan audit penyajian dan pengungkapan. Pengendalian internal. Terdapat 4 pengendalian yang penting terhadap wesel bayar. Yang pertama, otorisasi yang tepat atas penerbitan wesel baru. Tanggung jawab atas penerbitan wesel baru harus diberikan kepada Dewan Direksi atau personil manajemen tingkat tinggi. Pada umumnya, diperlukan 2 tanda tangan dari pejabat yang berwenang untuk semua perjanjian pinjaman, yang biasanya menetapkan jumlah pinjaman, suku bunga, syarat pembayaran kembali, dan aset yang dijaminkan. Ketika wesel diperbarui, wesel itu harus menjadi subjek prosedur otorisasi yang sama seperti pada penerbitan wesel baru. Yang kedua, pengendalian yang memadai terhadap pembayaran kembali pokok dan bunga. Pembayaran bunga dan pokok secara periodik harus menjadi subjek pengendalian dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Pada saat wesel diterbitkan, Departemen Akuntansi harus menerima salinan wesel itu, seperti ketika menerima faktur vendor dan laporan penerimaan. Departemen Utang harus menerbitkan cek atau transfer dana elektronik secara otomatis untuk wesel tersebut ketika jatuh tempo, yang sekali lagi dengan cara yang sama seperti ketika menyiapkan pembayaran untuk akuisisi barang dan jasa. Salinan wesel itu merupakan dokumentasi pendukung pembayaran. Yang ketiga, dokumen dan catatan yang memadai.
Hal tersebut mencakup catatan pembantu dan pengendalian terhadap wesel kosong, serta wesel yang telah dibayar oleh orang yang berwenang. Wesel yang telah dibayar harus dibatalkan dan ditahan di bawah pengawasan pejabat yang berwenang. Yang keempat, verifikasi independen periodik. Secara periodik, catatan wesel yang terinci harus direkonsiliasi dengan buku besar umum dan dibandingkan dengan catatan pemegang wesel oleh karyawan yang tidak bertanggung jawab menyimpan catatan yang terinci. Pada waktu yang sama, seseorang yang independen harus menghitung ulang beban bunga atas wesel untuk menguji keakuratan penyimpanan catatan. Pengujian atas transaksi wesel bayar melibatkan penerbitan wesel dan pembayaran kembali pokok serta bunganya. Pengujian audit tersebut merupakan bagian dari pengujian kepatuhan atau compliance test dan pengujian kewajaran saldo atau substantive test atas transaksi untuk penerimaan kas dan pengeluaran kas. Pengujian kepatuhan dan pengujian kewajaran saldo atas transaksi tambahan juga sering dilakukan sebagai bagian dari pengujian atas rincian saldo karena tingkat materialitas dari setiap transaksi. Pengujian kepatuhan untuk wesel bayar dan bunga terkait harus menekankan pada pengujian 4 pengendali internal yang baru saja kita bahas. Selain itu, auditor juga harus memverifikasi pencatatan yang akurat atas penerimaan dari hasil wesel dan pembayaran pokok beserta bunganya. Prosedur analitis merupakan hal yang penting bagi wesel bayar karena pengujian atas rincian saldo untuk beban bunga dan bunga akrual seringkali dapat dieliminasi apabila hasilnya menguntungkan. Pada tabel ini mengilustrasikan prosedur analitis khusus untuk wesel bayar dan akun bunga terkait. Yang pertama, prosedur analitis menghitung ulang beban bunga atas dasar suku bunga rata-rata dan wesel bayar bulanan secara keseluruhan. Lalu, membandingkan setiap wesel yang beredar dengan tahun sebelumnya, serta membandingkan total saldo wesel bayar, beban bunga, dan bunga akrual dengan saldo tahun sebelumnya. Kemungkinan salah saji. Salah saji beban bunga dan bunga akrual atau penghapusan wesel bayar yang beredar. Lalu, penghapusan atau salah saji wesel bayar, serta salah saji beban bunga dan bunga akrual atau wesel bayar. Prediksi auditor independen mengenai beban bunga dengan menggunakan rata-rata wesel bayar yang beredar dan rata-rata suku bunga akan membantu auditor mengevaluasi kelayakan beban bunga dan juga menguji wesel bayar yang dihilangkan. Jika beban bunga akrual secara material jauh lebih besar dari estimasi auditor, salah satu kemungkinan penyebabnya adalah pembayaran bunga yang dicatat atas wesel bayar yang belum dicatat. Berikut kami tampilkan contoh dari schedule wesel bayar dan bunga akrual. Titik awal yang normal bagi audit atas wesel bayar adalah schedule wesel bayar dan bunga akrual yang diperoleh auditor dari klien, yang mengilustrasikan schedule khusus termasuk informasi yang terinci tentang semua transaksi yang terjadi sepanjang tahun yang menyangkut pokok dan bunga, saldo awal dan akhir wesel bayar, dan utang bunga, serta informasi deskriptif mengenai wesel seperti tanggal jatuh tempo, suku bunga, dan aset yang dijadikan sebagai jaminan. Jika ada sejumlah besar transaksi yang melibatkan wesel selama tahun tersebut, mungkin tidak praktis bagi auditor untuk memperoleh schedule semacam itu. Dalam situasi tersebut, auditor lebih baik meminta klien untuk hanya menyiapkan schedule wesel dengan saldo yang belum dibayar pada akhir tahun, yang menunjukkan deskripsi setiap wesel, saldo akhirnya, dan utang bunga pada akhir tahun, termasuk jaminan dan suku bunga. Selanjutnya, pada tabel bisa kita lihat tujuan audit yang berkaitan dengan saldo dan pengujian atas rincian saldo untuk wesel bayar dan bunga.
Adapun tujuan audit yang berkaitan dengan saldo pertama, wesel bayar dalam schedule wesel bayar sama dengan register atau file induk wesel bayar klien, dan totalnya dijumlahkan dengan benar serta sama dengan buku besar umum atau detail tie-in. Adapun prosedur pengujian atas rincian saldo yang umumnya, memfoot daftar wesel bayar untuk wesel bayar dan bunga akrual, menelusuri totalnya ke buku besar umum, lalu menelusuri setiap wesel bayar ke file induk. Adapun komentar akan hal tersebut sering kali dilakukan atas dasar 100% karena ukuran populasi yang kecil atau dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak audit jika ada volume wesel yang besar. Tujuan audit yang berkaitan dengan saldo yang kedua yaitu wesel bayar dalam schedule memang ada atau eksistensi. Prosedur pengujiannya itu mengkonfirmasi wesel bayar, memeriksa salinan duplikat wesel untuk melihat otorisasi, memeriksa notulen perusahaan menyangkut persetujuan pinjaman. Dengan komentar, tujuan eksistensi tidak sepenting kelengkapan atau keakuratan. Yang ketiga, tujuan audit yang berkaitan dengan saldo yaitu wesel bayar yang ada telah dicantumkan dalam schedule wesel bayar atau kelengkapan. Dengan prosedur pengujiannya, memeriksa wesel yang dibayar setelah akhir tahun untuk menentukan apakah hal tersebut merupakan kewajiban pada tanggal neraca, memperoleh konfirmasi bank standar yang meliputi referensi khusus tentang keberadaan wesel bayar dari semua bank di mana klien melakukan bisnis, mereview rekonsiliasi bank menyangkut wesel baru yang dikredit secara langsung ke akun bank oleh bank. Dengan komentar, tujuan ini penting untuk mengungkapkan baik kesalahan maupun kecurangan. Ketiga prosedur tersebut dilakukan pada sebagian besar audit. Prosedur tambahan untuk mencari kewajiban yang dihapus mungkin diperlukan jika pengendalian internalnya lemah. Tujuan selanjutnya yaitu wesel bayar dan bunga akrual pada schedule sudah akurat atau keakuratan. Dengan prosedur memeriksa salinan duplikat wesel menyangkut pokok dan suku bunga, mengkonfirmasi wesel bayar, suku bunga, dan tanggal terakhir di mana bunga dibayar dengan memegang wesel, menghitung kembali bunga akrual. Dengan komentar, dalam beberapa kasus mungkin perlu dihitung dengan menggunakan teknik nilai sekarang, suku bunga yang berlaku, atau jumlah pokok wesel. Contohnya adalah ketika peralatan dilakukan dengan wesel. Tujuan selanjutnya, wesel dibayar dicantumkan dalam periode yang benar atau pisah batas dengan prosedur memeriksa salinan duplikat wesel untuk menentukan apakah telah diberi tanggal pada atau sebelum tanggal neraca. Dengan komentar, wesel harus dicantumkan sebagai kewajiban periode berjalan ketika diberi tanggal pada atau sebelum tanggal neraca. Tujuan audit yang terakhir, perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar wesel bayar atau kewajiban. Dengan prosedur, memeriksa wesel untuk menentukan apakah perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar. Selanjutnya kita akan membahas ekuitas pemilik. Terdapat perbedaan yang penting dalam audit atas ekuitas pemilik antara perusahaan terbuka dan perusahaan tertutup. Dalam sebagian besar perusahaan tertutup yang umumnya memiliki sedikit pemegang saham, seringkali terjadi transaksi, jika ada, berkenaan dengan akun modal saham selama tahun berjalan. Satu-satunya transaksi yang dimasukkan dalam bagian ekuitas pemilik kemungkinan adalah perubahan ekuitas pemilik akibat laba atau rugi tahunan dan pengumuman dividen. Perusahaan tertutup jarang membayar dividen, sehingga auditor hanya akan menghabiskan waktu yang sedikit untuk memverifikasi ekuitas pemilik, walaupun harus menguji catatan perusahaan. Akan tetapi, bagi perusahaan terbuka, verifikasi atas ekuitas pemilik jauh lebih kompleks karena banyaknya jumlah pemegang saham dan individu yang memiliki saham sering berubah. Selanjutnya, kita akan membahas pengujian untuk memverifikasi akun ekuitas pemilik yang utama dalam suatu perusahaan terbuka yang mencakup modal saham biasa, agio saham, laba ditahan, dan dividen terkait. Gambar 1.5 akun ekuitas pemilik dan dividen. Modal saham biasa terdapat penebusan saham dan saldo awal penerbitan saham, saldo akhir. Kas di bank
masuk ke agio saham biasa yang terdapat penebusan saham, saldo awal penerbitan saham, saldo akhir. Kas di bank tadi masuk juga ke utang dividen yang terbagi menjadi pembayaran dividen, saldo awal pengumuman dividen, saldo akhir sama dengan laba ditahan masuk ke pengumuman dividen dan saldo awal laba bersih saldo akhir. Gambar 1.5 itu menyajikan satu tinjauan mengenai akun ekuitas pemilik khusus yang akan dibahas. Tujuan dari setiap akun itu adalah menentukan apa saja. Yang pertama itu pengendalian internal terhadap modal saham dan dividen terkait sesudah memadai. 2. Transaksi ekuitas pemilik telah dicatat dengan benar seperti didefinisikan oleh 6.7 audit yang berkaitan dengan transaksi. 3. Saldo ekuitas pemilik telah dicatat secara layak seperti didefinisikan oleh 87 audit yang berkaitan dengan saldo dan disajikan serta diungkapkan secara layak seperti didefinisikan oleh 4 tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan untuk akun ekuitas pemilik. Audit dividen. Penekanan dalam audit dividen diberikan pada transaksi dividen dan bukan pada saldo akhir. Namun jika ada utang dividen terjadilah pengecualian. Keenam, tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi dividen dianggap relevan. Akan tetapi umumnya dividen diaudit atas dasar 100%. Tujuan paling penting termasuk dalam berkenaan dalam utang dividen adalah yang pertama itu dividen yang dicatat memang terjadi atau kejadian. Yang kedua, dividen yang ada telah dicatat atau kelengkapan. Yang ketiga, dividen yang telah dicatat secara akurat atau akuratan. Yang keempat, dividen dibayar kepada pemegang saham yang ada atau kejadian. Yang kelima, utang dividen telah dicatat atau kelengkapan. Yang keenam, utang dividen telah dicatat secara akurat atau akuratan. Auditor dapat memverifikasi keterjadian bagi dividen yang tercatat dengan memeriksa notulen rapat dewan reaksi menyangkut otorisasi jumlah dividen per saham dan tanggal dividen. Audit laba ditahan. Bagi sebagian besar perusahaan, satu-satunya transaksi yang melibatkan laba ditahan adalah laba bersih tahun tersebut dan pengumuman dividen. Perubahan lain dalam laba ditahan dapat mencakup koreksi laba periode sebelumnya, penyesuaian periode sebelumnya yang dibebankan atau dikredit secara langsung ke laba ditahan, dan penerapan atau eliminasi apresiasi laba ditahan. Audit atas laba ditahan. Yang pertama itu titik awal audit terhadap laba ditahan adalah analisis terhadap laba ditahan untuk seluruh tahun yang bersangkutan atau meliputi keterangan tentang setiap transaksi yang mempengaruhi laba ditahan. Yang kedua itu ada audit terhadap pengkreditan atas laba ditahan yang berasal dari laba tahun yang bersangkutan, dilakukan dengan menelusuri jurnal dalam laba ditahan ke dalam laba bersih pada perhitungan laba rugi. Prosedur ini dilakukan pada saat-saat terakhir audit. Seluruh ayat jurnal penyesuaian yang mempengaruhi laba bersih disesuaikan. Yang ketiga, setelah auditor yakin bahwa transaksi tersebut dapat diklarifikasi sebagai transaksi laba ditahan, langkah berikutnya adalah menentukan apakah nilai transaksi tersebut benar. Yang keempat, pertimbangan penting lainnya dalam auditor laba ditahan adalah menilai apakah ada transaksi yang seharusnya dimasukkan tetapi belum dicatat. Yang kelima, hal penting dalam menentukan apakah laba ditahan diungkapkan dengan benar dan neraca adalah keberadaan pembatas-pembatas terhadap pembayaran dividen. Pembatas-pembatas ini harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Dari beberapa rangkaian penjelasan yang telah dipaparkan, semoga dapat menambah pemahaman kita semua ya. Nah, jika ada dari teman-teman yang ingin bertanya atau ingin memberikan saran, silahkan tulis di kolom komentar ya. Kami dari kelompok 6 mohon pamit undur diri. Kami ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.